Oke, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan bahas tentang 3 emiten ya, yang mana 2 itu bersinggungan erat dengan Pak Lo Keng Ho. Ya, di mana 2 emiten ini tiga-tiganya sudah rilis laporan keuangan semester pertama 2022. Ya, kita mulai dulu dengan deal ya. Di mana kalau kita lihat laporan keuangan, kita lihat neraca dulu ya. Terus terang sampai dengan hari ini saya masih bingung apa keputusan hal yang membuat Pak Lo Keng Ho membeli saham ini ya. Sampai dengan detik ini ya dugaan saya ini saja, yaitu price to book value yang murah, yaitu di saat ini di angka 0,29 ya, di mana harga saat ini kan 174, beliau beli di 150, berarti PBV-nya jauh lebih murah lagi ya pada saat beliau beli. Nah, deal sudah rilis laporan keuangan semester pertama atau Q2 semester pertama 2002 atau Q2 2022, di mana kuartal kedua ini di tahun 2022 dia mencatatkan kerugian sebesar 118 miliar. Jadi kerugiannya membengkak. Ya, kuartal pertama itu 100 miliar, kuartal kedua 118 miliar. Jadi saya bingung itu beliau melihat perusahaan ini apa. Pendapatan pun turun ya dari kuartal 1 562 miliar menjadi hanya 398 miliar. Jadi saya bingung kalau beliau keputusannya hanya berdasarkan PBV. Terus terang saya bingung karena saya tidak melihat adanya value lainnya pada deal. Nah, sekarang kita ke saham berikutnya yaitu BMTR. BMTR dikabarkan katanya salesnya turun ya. Dikabarkan salesnya turun. Jadi berita headline itu kalau nggak salah salesnya turun. Kita coba cek dulu ya. BMTR kuartal 2 dengan kuartal 1 3,5, 34, 69 berarti ya. Oke. Kemudian 69 tahun sebelumnya 7,1, 7,2, yes, salesnya turun. Nah, tapi apakah ini masalah? Bagi saya sih tidak, karena kita harus melihat bisnis daripada BMTR ini kan seperti hanya holding company dari beberapa anak usaha. Jadi BMTR memiliki MNCN, terus ada Kepik, mesin, kalau nggak salah ya. Pokoknya begitulah intinya, di mana ini adalah gabungan dari banyaknya anak usaha yang dimiliki oleh BMTR. Jadi sales turun, no problem, karena inilah kodratnya daripada sebuah holding company. Ada yang naik, ada yang turun. Itu semua tergantung dari anak-anak usahanya. Nah, yang penting anak usaha yang paling besar yang menjadi sapi perahnya itu yaitu si MNCN dalam kondisi yang baik-baik saja laporan keuangannya. Nah, maka itu akan memberikan sumbangsi yang signifikan karena dia memberikan sumbangsi yang sangat signifikan kepada BMTR seperti itu. Nah, apa yang Pak Lokeng Ho lihat di sini? Ya, apa yang Pak Lokeng Ho lihat di sini? Ya, ini bagi saya ada value BMTR. Ya, pertama, BMTR itu salesnya bagus ya. Kalau Anda lihat ini salesnya bagus, laba bersihnya bagus ya, seperti itu. Di mana meskipun sales turun, Anda bisa lihat, kita coba cek di laba usaha dulu ya. Q1 tambah Q2 itu totalnya kurang lebih 1,95 T ya. 1,59 T, hampir 2. Nah, kalau kita lihat di tahun sebelumnya itu mencapai 2 triliun lebih laba laba usahanya ya. Nah, sekarang dikonvert menjadi laba bersih. Laba laba bersih tahun 2021 semester pertama itu kurang lebih sekitar 1,2 T laba bersihnya. Nah, tahun ini juga 1,2 T. Jadi there is no significantly drop ya pada kinerjanya. Jadi menurut saya ini masih oke. Menurut saya masih oke. Ya, menurut saya masih oke. Tapi yang membuat perusahaan ini di mata saya itu memiliki sebuah value yang mana mungkin ini salah satu yang menjadi dasar kalau Keng Ho beli itu selain daripada price to book value-nya yang rendah, saya menggunakan kalkulasi milik saya sendiri yaitu net value. Mungkin beberapa di antara Anda sudah pernah nonton videonya pada tahun 2020 kalau nggak salah 2020 atau 2021 ya, maaf saya udah lama nggak bikin konten, sempat vakum kurang lebih hampir setahun. Jadi coba Anda cek aja. Itu emiten yang saya maksud adalah Demas ya, menggunakan teknik penghitungan net value.
istilah kerennya. Tapi kalau istilah jalanannya, ya simple aja. Perusahaan ini kan punya utang, punya modal, ya kan, ada aset. Nah, aset itu kan sama dengan utang tambah modal. Itulah aset. Nah, sekarang kita pakai cara jalanan saja, pakai cara ya warung kopi lah ibaratnya. Kalau perusahaan ini kita hitung, terus ibaratnya ya udah deh kita tutup aja perusahaan ini gitu kan. Terus masing-masing pemegang saham nanti dapat dapat duit apa enggak nih? Kan gitu. Nah, caranya seperti apa ya? Simpel aja. Kita tinggal modal perusahaan ini berapa, ekuitasnya berapa, terus total kewajibannya berapa. Sesimpel itu aja. Ya kan? Sesimpel itu aja. Karena kan aset sama dengan utang tambah modal. Nah, sekarang saya peres lagi. Kalau perusahaan ini saya tutup, total kewajibannya berapa, dibayar dengan ekuitas, cukup apa enggak? Dan masih ada sisanya atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat di mana ekuitas daripada BMTR itu adalah 25 ini ya, 25.690, sedangkan kewajibannya totalnya adalah 9T, 9,4 T ya. Kita kurangi dengan 9432. Jadi kalau perusahaan ini misalnya Pak Haritano mengatakan, "Ah, ya udah saya tutup aja BMTR hari ini. Berapa sih kewajiban yang harus saya bayar? Oh, 9T. Nih, saya ada modal 25T masih saya bayarin. Masih ada sisanya 16T lebih." Nah, 16 triliun ini kalau kita bagi kepada 17 miliar pemegang saham, ya, saham beredar nih ya, share outstanding, ya, 17 miliar pemegang saham, kita bagi 17. Ketemu di angka 956. Jadi misalnya kita semua ini Anda dan saya adalah pemegang saham di BMTR. Kita masih akan terima duit Rp956 per lembar saham. Per lembar saham. Kalau seandainya BMTR hari ini tutup, ini kita ngitungnya pakai cara warung kopi gitu ya, simple gitu ya. Di mana kita tutup, berapa modal saya, berapa kewajiban saya, modal bayar kewajiban, masih ada sisa modal, modal bagi kepada seluruh pemegang saham. Masing-masing pemegang saham terima duit Rp956, sedangkan harga BMTR saat ini Rp360. Jadi, BMTR saat ini dengan harga hanya Rp360, kemudian kalau perusahaan ini ditutup dengan cara tadi, kita masih terima 950-an, itu berarti masih ada upside hampir 200%, sekitar 150, 170, 180%. Ya, 170, itu jadi ibaratnya kita justru tutup aja Pak hari ini Pak, ya kan kita justru berapa? Tutup aja sudah Pak, nggak usah kerja lagi supaya kita pemegang saham langsung tiba-tiba kebanjiran duit kan begitu, dapat profit gede daripada Bapak mompa harga sahamnya, capek deh kan gitu. Bercandanya kan seperti itu. Ya. Jadi 955 ya. Coba kita hitung. 955 kurang 360. 595 bagi 360. 165%. Ya. Masih ada upside 165%. Inilah yang saya bilang Mercy dijual harga bemo. Mercy dijual harga bajai. Ya enggak juga sih. Ini sebenarnya lebih kepada Hyundai Palisade dijual dengan seharga Veloz, ya kan? Hyundai Palisade dijual seharga Veloz. Murah, kan gitu. Hyundai Palisade kan 1M, ya kan? Veloz 300 juta, kan seperti itu. Masa nggak dibeli? Nah, saya mau nggak beli perusahaan seperti ini? Terus terang saya antara iya dan tidak ya. Tidak, iyanya karena under value, tidaknya karena perusahaan ini tidak bagi dividen, Pak. Perusahaan ini tidak bagi dividen. BMTR tidak bagi dividen. Udah bertahun-tahun tidak pernah bagi dividen. Jadi ini istilahnya kayak ada Anda beli Hyundai Palisade tadi ya, Anda cuma bayar 360 juta padahal harganya 1 miliar. Anda cuma bayar 360 juta, tapi mobilnya Anda pakai sendiri. Mobilnya Anda pakai sendiri. Anda baru akan profit ketika ada orang lain atau ada orang lain naksir mobil Anda atau Anda jual, ya kan? Karena Anda dapatnya under value. Anda jual ya katakanlah second Hyundai Palisade 750, nah Anda profit. Jadi from the capital gain profitnya. Seperti itu. No-nya karena ini seperti ya itu tadi.
Tidak ada cash flow. Jadi seperti membeli ruko under value tapi tidak ada cash flow. Oke, tidak ada cash flow. Nah, bagaimana kalau seandainya ada yang under value plus ada cash flow? Mau nggak? Ini kan under value, tapi nggak ada cash flow. Nggak ada cash flow. Jadi ya berharap aja harga sahamnya harus naik setelah Anda beli. Karena Anda mengharapkan capital gain. Kan seperti itu. Tapi kalau ada yang under value, Anda beli di harga under value, naik setelah Anda beli, dia nggak naik. Katakanlah nggak naik aja. Ya, nggak naik harga sahamnya. Anda tetap profit. Dari mana? Dividen. Karena perusahaan ini rajin bagi dividen. Perusahaan apa? Nah, sama masih di ruang lingkup yang sama, yaitu MNCN. Ini laporan keuangan MNCN kuartal kedua ya. Anda bisa lihat sales juga bertumbuh ya. Kalau semester pertama 2021 kan sales Anda bisa lihat di sini salesnya kurang lebih sekitar 4,8 M 4,8 T ya. Q1 tambah Q2. Q1 ini Q2. Oke. Nah, untuk 2022 2,6 T tambah 2,6 T 5,2. Jadi ada pertumbuhan 10%. Ya, ada pertumbuhan hampir 10%. Simpelnya begitu. Nah, untuk laba bersihnya gimana? Tahun 2021 semester pertama sekitar 1,25 1,1 triliun 260 miliar. Tahun ini gimana? 1,3 triliun ada nih. Jadi masih bertumbuh secara sales dan secara net profit. Jadi laba rugi gak ada masalah, ya kan? Sekarang kita lihat neraca. Neracanya perusahaan ini kalau seandainya ditutup hari ini dengan cara yang sama dengan BMTR, itu berapa sih pemegang saham akan terima duit? Ah, simpelnya kan begitu. Total ekuitas 18 ini ya, 18.758. Ini total ekuitas ya. 18.758 kurang total kewajiban 3190 kurang 3190. Kita bagi total lembar saham yang ada 15 miliar. Ketemunya 1073 ya, ketemunya 1073, sedangkan MNCN ada di harga saat ini 890 ya. Anda bisa lihat nih. Berarti under value sekitar 10% daripada value sebenarnya kalau perusahaan ini ditutup. Kan misalnya begitu ya kan. Kita simpel-simpel aja ngitungnya bos, nggak usah ribet-ribet pakai future value lah, pakai inilah, pakai itulah, view growth-nya berapa ya kan, long term growth-nya berapa, terus nanti dividend growth-nya berapa. Susah bos, asli susah bos, pusing. Ya kan, saya bisa, rumusnya ada, Excel-nya ada. Cuma ya itu kelas advance yang mana dalam hal ini sih kita hitung cara simpel aja kita udah bisa ngelihat ini perusahaan punya value. Saat ini harganya under value dan perusahaan ini MNCN rajin bagi dividen. Nah, itulah pertanyaan saya. Kenapa Pak Lokengho tidak beli MNCN? Kita nggak bisa menjudge beliau juga. Kenapa kok lebih beli BMTR daripada MNCN? Mungkin ada sebagian orang, halah dividen itu cuma berapa Pak? Paling sekitar yieldnya sekitar 4%, 3% dari harga saham. Nah kalau BMTR kan under value-nya gila-gilaan itu Pak. Masih ada potensi upside menuju value-nya 165%. Ya mending pilih itu. Sekarang Bapak pikir aja 4% setahun banding 165%. Butuh berapa tahun tuh 4% untuk bisa mencapai 165. Banyak sekali Pak, 25 tahun lebih, 30-50 tahun lebih, hampir 50 tahun Pak. Nah, misalnya begitu ya kan. Saya lebih suka capital gain aja daripada dividen. Bisa, bisa. No problem. No problem. Tapi ada juga orang yang, halah, iya kalau naik, kalau nggak naik gimana? Ya kan begitu ya. Iya kalau nggak naik gimana? Kalau nggak naik, ibaratnya harga sahamnya di situ-situ aja bertahun-tahun. Kita nggak usah ngomong turun ya, di situ-situ aja. Ditahan nih sama emitennya supaya harga sahamnya nggak naik. Kan saya masih profit dari dividen. Nggak pusing, saya tinggal ongkang-ongkang kaki, nggak berharap dia naik. Ada juga yang berpikir begitu. Nah, Anda termasuk yang mana nih? A. Anda mengharapkan murni capital gain saja dari saham yang under value, atau B. Anda ya kalau bisa cari under value dan memberikan cash flow. Itu yang B. Cash flow-nya dari dividen. Anda tipe yang mana? A atau B? Ya kan? Yang jelas BMTR
under value, ya kan? Jadi keputusan beliau beli sih saya nggak heran. Tapi untuk deal itu bingung banget. Apa maksudnya beliau beli saham ini kan begitu ya? Oke, jadi semoga di video kali ini Anda dapat ilmu di mana Anda bisa hitung ya, hitung perusahaan-perusahaan yang under value dengan cara yang mudah, nggak usah pakai Excel, cuman cukup pakai kalkulator saja, simple ya kan, kongko-kongko di warung kopi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.